Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan terkait dinamika dan perkembangan hak asasi manusia pada setiap era di Indonesia, yaitu pada era pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru hingga masa reformasi. Memasuki pembahasan terkait hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri kita yakini adalah sebagai standar moral yang dimana kita ketahui adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Nah, di sini ada dinamika hak asasi manusia di Indonesia yang dipengaruhi oleh tiga. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dinamika hak asasi manusia di Indonesia sendiri itu merupakan cerminan dari hubungan yang kompleks antara kekuasaan negara dan kebebasan individu dalam setiap fase sejarahnya. Di mana ketatanegaraan di Indonesia itu posisi HAM selalu berada dalam tarik-menarik antara kebutuhan menjaga stabilitas politik dan tuntutan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia tidak dapat kita pahami secara linear, melainkan harus kita lihat sebagai proses yang fluktuatif dan dapat dipengaruhi oleh beberapa konteks gitu. Yang di sini kita bisa lihat ada 3 konteks dinamika hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama itu sistem politik, kedua kepemimpinan, dan ketiga adalah kondisi sosial dan keamanan. Pertama adalah dipengaruhi oleh sistem politik yang dimana pada sistem politik ini cenderung otoriter. Jadi biasanya hak asasi manusia ini lebih mudah dibatasi. Nah, yang kedua adalah kepemimpinan yang dimana cara pandang pemimpin seperti Bapak Soekarno dan Soeharto itu sangat menentukan apakah hak asasi manusia ini dijunjung tinggi atau tidak. Lalu yang ketiga ada kondisi sosial dan keamanan yang dimana dalam kondisi ini tuh tidak stabil, kayak masih terjadi konflik atau ancaman keamanan. Pemerintah sering menjadi keamanan kayak pemerintah yang sering menjadi alasan tersebut untuk membatasi HAM itu sendiri. Kita memasuki masa pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1950, yang dimana ini masih dalam Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Oke, pada masa ini Indonesia ini masih berada dalam fase mempertahankan kedaulatan negara untuk mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman militer dan tekanan politik dari Belanda. Nah, yang dimana membuat pemerintah lebih memprioritaskan aspek pertahanan dan juga diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaannya dibandingkan untuk melindungi hak asasi manusia secara komprehensif. Di Indonesia kan belum stabil ya, karena baru saja merdeka tapi masih menghadapi ancaman dari Belanda, yang dimana Belanda ini tuh kembali menjajah Indonesia. Oleh karena itu fokus utama pemerintah pada saat itu adalah mempertahankan kemerdekaannya baik melalui perjuangan fisik maupun jalur diplomasi. Nah, di sini ada diplomasi yang dilakukan melalui beberapa perjanjian penting. Yang pertama yaitu perjanjian Linggarjati, di mana Belanda ini mengakui secara de facto wilayah Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, yang kedua ada perjanjian Trenville yang justru merugikan Indonesia karena wilayahnya semakin dipersempit akibat garis demokrasi. Nah, yang ketiga ada perjanjian Rome-Leiden yang menjadi langkah penting menuju pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh. Nah, karena situasi masih penuh tekanan dan ancaman, maka isu HAM sendiri belum menjadi prioritas utama. Secara pribadi, saya melihat kondisi ini tuh masih dapat dimaklumi karena negara kan sedang dalam fase darurat. Nah, prioritas utamanya makanya tidak pada sisi HAM tapi sisi untuk mempertahankan kemerdekaan pada saat itu. Lalu ada perdebatan konsep HAM setelah itu karena Muhammad Hatta dan Soekarno tuh
punya pendapat yang berbeda. Muhammad Hatta terkait posisi HAM dalam negaranya, sedangkan Soekarno itu lebih menekankan pentingnya persatuan dan stabilitas nasional, sehingga ia menganggap HAM sebagai konsep barat yang belum tentu sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Nah, menurutnya terlalu banyak kebebasan justru berpotensi memecah persatuan bangsa yang masih baru berdiri. Sebaliknya, Hatta berpendapat bahwa HAM justru sangat penting sebagai pembatas kekuasaan negara. Ia melihat bahwa tanpa adanya jaminan hak individu, pemerintah bisa dengan mudah bertindak sewenang-wenangan terhadap rakyatnya. Nah, berbeda dengan pendapat Soekarno, Hatta lebih ke melihatnya bahwa HAM itu bukan sekadar konsep barat, tetapi prinsip universal untuk melindungi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan gitu. Saya sendiri lebih cenderung setuju dengan pendapat Hatta, karena sejarah ini kan menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi seringkali disalahgunakan. Tanpa adanya perlindungan HAM, mungkin pemerintah tidak bisa membatasi kebebasan berpendapat masyarakatnya, yang dimana dapat menangkap tanpa alasan yang jelas, atau mengabaikan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, HAM sendiri ini penting sebagai alat kontrol agar kekuasaan tetap berjalan secara adil dan juga tidak merugikan rakyat. Lalu cirinya yang pertama ada pembatasan kebebasan berpendapat, lalu yang kedua adalah kritik dianggap sebagai ancaman. Nah, di sini pada masa ini tuh negara cenderung memandang kritik sebagai ancaman terhadap revolusi dan persatuan nasional. Dalam hal ini banyak tokoh-tokoh yang terdampak gitu. Yang pertama nih, dampaknya represi terhadap tokoh politik itu, banyak tokoh politik dan intelektual yang mengalami represi seperti Sultan Syahrir dan juga Tan Malaka, yang menunjukkan bahwa perbedaan pandangan politik seringkali berujung pada pembatasan hak-hak sipil. Dengan demikian, HAM pada saat itu lebih subordinat terhadap kepentingan negara gitu, bukan pada hak asasi manusia masing-masing. Memasuki masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998 yang pada masa itu dipimpin oleh Soeharto. Nah, fokus Indonesia pada masa itu adalah stabilitas dan pembangunan ekonomi, di mana pada masa ini Indonesia memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan pembangunan di berbagai sektor. Namun di balik itu semua terdapat banyak pembatasan terhadap hak asasi manusia. Nah, yang pertama itu ada kontrol media, yang dimana pada saat itu tidak bisa terekspos gitu terkait pelanggaran hak asasi manusianya. Nah, untuk kebebasan berpendapat juga dibatasi. Lalu ada kritik terhadap pemerintah yang sering dianggap sebagai ancaman. Selain itu, terdapat berbagai kasus pelanggaran HAM seperti penangkapan tanpa proses hukum yang jelas dan tindakan represif terhadap aktivis pada saat itu. Nah, secara pribadi, saya melihat bahwa pembangunan memang terjadi pada masa ini dan cukup berdampak pada masyarakat Indonesia. Tetapi dibayar mahal dengan hilangnya kebebasan sipil dan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada saat itu. Artinya, kemajuan ekonomi tidak sepenuhnya diiringi oleh perlindungan hak-hak masyarakat Indonesia pada saat itu, sehingga menunjukkan bahwa keseimbangan antara pembangunan dan hak asasi manusia itu belum tercapai. Memasuki era reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang, di mana pada masa ini dilihat sebagai kejatuhan rezim Orde Baru yang membuka ruang bagi demokratisasi dan penguatan hak asasi manusia. Nah, amandemen Undang-Undang 1995 secara signifikan memperluas jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia, termasuk hak sipil, hak politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Selain itu, dibentuk sebagai lembaga independen seperti Komnas HAM untuk mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, secara reformasi ini dimulai dari Bapak B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid, sehingga pemerintah berikutnya
menunjukkan adanya komitmen yang lebih kuat terhadap prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, meskipun secara normatif terjadi kemajuan, tapi dalam praktiknya tantangan terhadap penegakan HAM itu masih terus ada. Kasus pelanggaran HAM pada masa sebelum-sebelumnya itu belum terselesaikan hingga sekarang. Kepentingan politik juga masih ada, lalu serta lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, itu pun masih belum optimal gitu, yang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang tidak cukup gitu untuk melindungi hak asasi manusia. Jadi perlu adanya dukungan oleh budaya hukum dan komitmen politik yang konsisten. Dengan demikian, hak asasi manusia tidak hanya dipahami sebagai norma hukum, tetapi sebagai standar moral dalam penyelenggaraan negara, di mana hak asasi manusia ini menjadi alat untuk memastikan bahwa negara tetap berada dalam koridor keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penguatan hak asasi manusia di Indonesia harus terus diupayakan, tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui pendidikan, kesadaran masyarakat, dan juga komitmen seluruh elemen bangsa untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai fondasi dalam kehidupan bernegara. Oke, kesimpulannya, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan pola yang terus berulang, yang dimana sangat dipengaruhi oleh kekuasaan di setiap masanya gitu. Meskipun sejak reformasi 1998 terjadi kemajuan penerapan hak asasi manusia, tapi masih belum konsisten gitu dalam praktiknya. Dan menurut saya, hak asasi manusia di Indonesia ini belum sepenuhnya menjadi landasan utama dalam bernegara, sehingga perlu penguatan yang lebih lagi gitu, tidak hanya dari segi aturan tetapi juga komitmen dan kesadaran bersama. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.